pepatah Jawa yang luar biasa untuk bisa kita petik, becik ketitik ala ketara. Sapa sing salah bakal seleh. Ini tidak hanya sebuah kalam hikmah, tapi betul-betul empiris. Sebuah kebaikan itu pada akhirnya akan nampak kebaikannya. Sebuah kejelekan itu pada akhirnya juga akan nampak kejelekannya. Siapapun yang salah, meskipun didukung dengan berbagai argumentasi, didukung dengan berbagai kedustaan, didukung dengan berbagai rekayasa, entah rekayasa itu dalam bentuk ilmu pengetahuan atau pembenaran atau melalui otoritatif, pandangan-pandangan yang otoritatif, atau bahkan kebenaran itu dipaksakan, dipaksa benar maksud saya. Tapi kalau memang itu salah, ya pasti akan salah. Ini menarik sebagai sebuah pelajaran untuk kita semuanya, sehingga kita tetap menjadi manusia yang memiliki eksistensi, potensi kekhalifahan dari Allah. Mesti harus jujur dengan komitmen kekhalifahan. Jangan mencoba memainkan kesalahan untuk diupayakan menjadi sebagai sebuah kebenaran melalui pembenaran. Dan jangan juga bermain-main dengan kesalahan yang mencoba ditutup-tutupi untuk melakukan kedustaan, karena pada akhirnya akan seleh, jatuh juga. Salah satu contoh dalam diskursus nasab ini itu argumentasi-argumentasi untuk menunjukkan kebenaran, padahal itu argumentasi yang sangat sederhana pada pihak yang memang betul-betul benar, itu nampak kuat, nampak sulit dipatahkan. Tapi kalau kebetulan berada di pihak yang salah dalam diskursus nasab ini, dalam konteks ini kaum Ba'alwi, itu berbagai strategi, argumentasi, pembenaran, pandangan-pandangan otoritatif, berbagai data, bahkan bentuk kekuatan massa, semuanya digerakkan. Tetapi tetap saja becik ketitik ala ketara, sapa sing salah bakal seleh. 1 bulan terakhir ini, setelah melewati beberapa para peneliti dari kalangan Ba'alwi, para pembela, para buzzer Ba'alwi,
dari kalangan muhibbin maupun dari kalangan Habib sendiri telah mentotalkan, melakukan pembelaan dan pembenaran tentang nasab Pak Alwi. Semuanya salah. Setiap datang satu pembela, disusul pembela berikutnya, salah. Datang satu data, disusul data berikutnya, salah. Datang satu argumentasi, didukung argumentasi berikutnya, salah. Datang sebuah karya, buku, didukung karya buku berikutnya, salah. Datang sebuah penelitian, didukung penelitian berikutnya, salah. Nah ini, 1 bulan terakhir ini, ada 2 pembela Pak Alwi, yaitu saya lihat pemain lama, Mas Alfian Tanjung, yang kebetulan mengidentifikasi diri sebagai aktivis gerakan Islam, sehingga yang bertentangan dengan dia itu dianggap tidak Islam, keluar dengan Islam atau bertentangan dengan Islam. Tapi kalau sesuai dengan pikiran dia, dianggap ya paling Islam. Seolah-olah memang pilihan keislaman seseorang itu ya harus recommended dari Mas Alfian Tanjung. Ini kan lucu. Dan itu akhirnya ya salah juga. Beberapa peristiwa yang membuat dia harus salah sebelum masuk dalam wilayah baru, babak baru, perjuangan baru, membela kaum Pak Alwi, itu dia sudah mengalami salah karena beberapa hal yang dia lakukan. Itu jejak digitalnya bisa dibuka, saya nggak perlu menyampaikan. Nah, sekarang ini dia mencoba menyerang Kiai Aimaduddin Otsman dengan beberapa argumentasi provokatifnya yang sering kita kenal dengan istilah framing, karena tanpa data, tanpa sumber, hanya memframing saja. Jangankan Bang Alfian, jauh yang lebih kredibel dari Mas Alfian Tanjung, itu salah. Apalagi kemudian datang pendatang baru dalam diskursus nasab, yang memiliki kapasitas yang hanya pada dalil framing. Belum lama sudah salah sekarang ini. Saya nggak tahu apakah dia harus bertahan membela Pak Alwi seperti sebelumnya, tidak tahu menahu tentang diskursus nasab. Tapi kalau yang bertahan ingin membela Pak Alwi dengan framing-framing yang selama ini dikeluarkan dengan mengkategorikan Kiai Imad seperti inilah, seperti itulah, nanti akan semakin blunder. Tidak hanya menjatuhkan Mas Alfian Tanjung, tapi juga menjatuhkan komunitas yang sedang dia bela. Hal yang sama juga dilakukan oleh Mas Kori. Mas Kori ini kategorinya baru dalam konteks ingin membela Pak Alwi, yang sebelumnya justru menyerang Pak Alwi dengan sangat ekstrim. Tiba-tiba sekarang ingin membela Pak Alwi. Ini sebelum lebih jauh dia membela Pak Alwi itu sebenarnya juga punya PR yang harus dia selesaikan, yaitu menjawab sikap ekstrim Mas Kori sebelum di Pak Alwi atau ketika masih menyerang Pak Alwi. Ini harus diselesaikan dulu sebelum diselesaikan dalam konteks diklarifikasi mengapa
sebelumnya punya pandangan yang ekstrim terhadap Pak Alwi seperti itu, harus diklarifikasi, kemudian tiba-tiba berbalik ekstrim membela Pak Alwi. Dan klarifikasinya itu juga harus ilmiah untuk meyakinkan masyarakat, maksud saya. Nah, karena masyarakat ini sekarang ini itu di era teknologi informasi itu betul-betul memiliki kesadaran dalam konteks literasi yang sangat instan, sehingga argumentasi alasan perpindahan yang rasional itu juga harus disampaikan secara instan yang mudah diakses oleh publik, sehingga juga akan memudahkan Mas Qory untuk di tengah posisi Pak Alwi dalam konteks bagaimana dia berupaya untuk membela Pak Alwi dan argumentasi-argumentasi barunya setelah mendudukkan secara rasional argumentasi sebelumnya yang ekstrim terhadap Pak Alwi. Nah, setelah dalam posisi Pak Alwi ini kan akan memudahkan dia untuk membangun argumentasi baru ini. Tapi banyak hal yang sebelum dia mencoba merasionalisasi pembelaannya terhadap Pak Alwi, itu sudah seleh dengan perbuatan sebelumnya, juga seleh dengan ketidakkonsistenannya, juga seleh dengan sikap labilitasnya, sikap labilnya maksud saya, sikap labilnya. Dan ini tanpa disadari tidak hanya merugikan Mas Qory sendiri, tapi juga berdampak kepada komunitas Pak Alwi, sebagaimana juga yang dialami oleh Mas Alfian Tanjung, juga pasti akan berdampak yang tidak bagus terhadap Pak Alwi. Secara spesifik dari sosok Mas Alfian dan Mas Qory, secara umum dalam konteks Pak Alwi ya tetap saja akan sama-sama merasakan seleh dengan para pembela-pembelanya, termasuk dari para muhibbin. Ya itu berarti secara tidak langsung kita ini bisa mengukur kualitas pepatah atau hikmah yang sangat filosofis, sangat mendasar, sangat empiris dari apa yang tercatat sebagai bentuk kearifan lokal, local wisdom masyarakat Jawa. Ya itu untuk mengulang saja biar mudah diingat, becik ketitik, Allah ketara, sopo sing salah bakal seleh. Taib, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsy. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.